Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1, yaitu Warga Arsitek, ingin menjelaskan tentang proyek ini, yaitu West from Monterey Tower. Saya perkenalkan, saya Muhammad Khairi Zihni sebagai tim leader dan juga yang merancang bagian arsitektur. Kemudian ada Tio Hermawan yang merancang bagian struktur. Terus yang untuk mechanical, electrical, dan plumbing ada Mbak Mutiara Belansa. Terus kemudian untuk yang landscaping adalah Mas Ahmad Yadi Urfan. Kemudian yang untuk interior ada Linda Azahra. Terus kemudian untuk deskripsi proyek, tipe proyek ini adalah rental office. Terus kemudian luas site-nya adalah 4.950 meter persegi dan KDB-nya 30%, kemudian KLB-nya 6, sempadan garis padan bangunannya 6 meter, dan biayanya adalah 10 juta, maksimal 10 juta per meter persegi. Terus ini untuk deskripsi bangunannya. Jadi setelah mengikuti aturan tadi, didapat hasil luas KDB itu 1.300. Kemudian total luas bangunannya 24.100, totalnya ada 16 lantai, yaitu ada basement 1, 2, dan 3, kemudian ada P1 yang berada di titik 0, kemudian di atasnya ada ground floor yang berfungsi untuk ruang pendukung, dan lantai 1 itu untuk pengelola, kemudian untuk lantai tipikal 1, 2, dan 3, maaf itu adalah rental office. Kemudian untuk rooftopnya 108, di mana tempat site-nya ini berada di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. Daerah ini merupakan daerah urban yang cukup padat dan juga dengan akses jalan tol. Terus selanjutnya untuk gubahan massa yang saya akan menjelaskan tentang sekilas konsep bangunan ini. Pertama itu setelah mendapatkan bagaimana site-nya, bentuk site-nya, terus kemudian coba saya rancang gubahan massanya yang pertama berasal dari bentuk kotak yang ada nomor 1 itu. Kemudian nomor 2, setelah analisis elemen-elemen tapaknya, kemudian didapat bentuk seperti kipas itu untuk merespon terhadap sinar matahari yang berada di barat dan timur, sehingga bangunan ini menghadap ke utara dan selatan. Terus kemudian nomor 3 itu setelah melakukan peringatan tapak yang tadi saya jelaskan. Terus kemudian nomor 4, bentuk kipas itu diteruskan sampai ke lantai 1. Namun di P1 itu terdapat sedikit perubahan dikarenakan penyesuaian KDB tadi. Terus yang nomor 5 itu bentuk finalnya seperti itu. Untuk konsep bangunan ini terinspirasi dari tempat bangunan ini berada, yaitu di Jalan Tanjung Barat Raya, yang kemudian dari Tanjung itu kami olah menjadi untuk transformasi bentukan menjadi bangunan yang sekarang, yaitu namun setelah mendapat bentuk dari yang tadi Tanjung itu yang dari bawah ke atas itu makin membesar terus mengecil. Kemudian kami coba adaptasikan dengan iklim tadi, yaitu di bagian timur dan barat dikasih secondary skin yang bukaan besarnya itu menghadap ke utara dan selatan. Ini 3D bangunannya. Terus untuk pembagian layout ruangnya, ini rooftop itu tempat roof tank, ruang roof tank dan outdoor AC. Kemudian lantai tipikal 3 sampai 1 itu adalah rental office-nya, yaitu yang di lantai tipikal 3 yang small, kemudian yang medium itu di lantai tipikal 2, lantai tipikal 1 itu adalah yang large, kemudian lantai 1 itu tempat ruang gym, musola, kantor, dan pengelola. Terus kantor pengelola, terus lobby itu berada di ground floor, ruang tunggu juga ground floor, coworking, terus restoran. Terus untuk lantai P1 itu terdapat lobby, tapi hanya untuk ruang transisi ke ground floor itu. Kemudian untuk basement 1 dan 2 sama, yaitu
fan tempatnya hanya ada ruang fan room dan parkir. Kemudian untuk basement 3 ini ruang-ruang MEP-nya di basement 3. Kemudian selanjutnya ini yang tadi pembagian rental office-nya yang large, medium, dan small. Terus ini pertanyaan kemarin Aan Puling itu. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu terus selanjutnya akan saya lanjutkan ke pembahasan dokumen gambar dan arsitektural. Ini adalah master plan dari bangunan ini. Di sekitar bangunan ini terdapat banyak sekali bangunan komersial dan juga ada SPBU. Terus di belakangnya itu masih ada lahan terbuka hijau. Di sini ada jalan TB Simatupang dan juga di utaranya lagi ada jalan tol. Terus ini untuk Sitois. Dan jadi di denah ini kami menjelaskan ada pintu, keterangan pintu, terus jendela, dan, dinding, dan juga itu. Terus di sini langsung saja ke ground floor. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, pembagian ruangnya itu di basement 3 adalah ruang MEP yang saya jelaskan ini di ground floor. Jadi untuk masuknya itu lewat kebangunan itu lewat sini. Terus ada tangga dan eskalator. Kemudian untuk core itu di tengah bangunan yang terdapat pertama itu ruang lift barang di sini. Terus di sini ada lift penumpang. Di sini tangga darurat. Terus kemudian di sini ada shaft dan toilet umum di sini untuk pria dan wanita, yang difabelnya ada di sini juga ikut pembagian itu. Nah, ini untuk ruang coworking. Terus juga di sini ada coworking restoran. Terus ada lobby di sini, resepsionisnya di sini. Terus selanjutnya tadi ini adalah lantai di atasnya. Di sini ada terdapat gym, terus musola, terus juga ada ruang area santai di sini untuk istirahat karyawan. Di sini ada tempat bermusik, olahraga, pingpong di sini. Terus kemudian di sini ada kantor pengelola. Selanjutnya di lantai tipikal 1 itu ada di sini ada working space. Kemudian yang large ini dapat fasilitas balkon. Terus kemudian ada di sini ruang-ruang tingginya, dan juga ada ruang meeting di sini. Jadi yang large ini terdapat hanya satu penyewa. Yang medium ini terdapat 2 penyewa. Dibagi 2 areanya di kiri dan di kanan. Di sini ada working space-nya, terus kurang lebih seperti tadi. Terus kemudian selanjutnya itu yang small ini terdapat 4 penyewa dibagi 4 seperti yang sudah saya jelaskan tadi pembagian layoutnya. Terus kemudian di atasnya ini ada rooftop ini tempat ruang roof tank, kemudian tempat outdoor AC. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk tampak bangunannya. Ini untuk tampak timurnya. Terus kemudian ini tampak baratnya. Terus selanjutnya itu tampak selatan. Dan ada tampak utaranya. Terus selanjutnya itu untuk pintu jendela.
sebentar. Ya tadi belum saya jelaskan RAM itu berada di sini dan di sini. Yang akan menjelaskan lebih lanjut pada landscaping. Jadi untuk penggunaan pintu itu terdapat 8 pintu jendela itu terdapat 8 pintu, yaitu pintu 1 sampai 8, kemudian jendela 1 dan jendela 2, terus kemudian ada curtain wall di beberapa ruangan yang dibutuhkan seperti ini. Terus kemudian ada secondary skin untuk mereduksi sinar matahari langsung. Terus kemudian untuk curtain wall itu ada 2, yang curtain wall 2 itu yang di fasad, kemudian curtain wall 1 itu yang untuk di ruang masing-masing. Terus selanjutnya itu potongan bangunan. Ini untuk potongan bangunannya. Jadi fondasinya itu menggunakan bore pile. Kedalamannya ditentukan oleh pergerakan tanah. Terus ini nanti dijelaskan ruang-ruangnya masing-masing dan elevasinya. Terus elemen-elemen fasad yang tadi terdapat di denah juga akan dijelaskan di sini lebih rinci, yaitu misalnya itu tanah, kemudian dengan notasi-notasi tertentu. Ini secondary skin-nya. Terus selanjutnya cukup dari penjelasan pembuka dan arsitekturnya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Tio Hermawan, yaitu struktur. Silahkan, Mas Tio. Menjelaskan. Ulang Mas. Nah, di sini saya menjelaskan dari strukturnya. Nah, ini dari struktur contoh rencana kolom baloknya pada basement 3. Jadi di sini dilihat notasi dari ada K1, B1, dan itu mengartikan bahwa K1 adalah kolom beton struktural dengan ukuran 80 x 60, dan B1 itu adalah baloknya, ukurannya sama, yaitu 80 x 60. Kemudian ini ada kotak, ini menandakan bahwa core tengah bangunan yang berfungsi dalamnya itu ada saf, tangga darurat, lift, dan sebagainya. Jadi ini dengan ukuran dindingnya itu 60 x 60. Kemudian di sini ada seperti bolong, ini adalah dari kebutuhan ram kendaraan dari basement. Jadi di sini tidak ada balok. Kemudian sama ini pada basement kedua. Ini basement yang pertama. Kemudian mulai masuk ke lantai dasar, yaitu pada P1. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini menandakan bahwa ada balok anak. Contoh ini, dan kotak kecil ini menandakan notasi dari kolom praktis. Nah, itu untuk ukuran dari balok anak dan kolom praktisnya itu sama, yaitu 15 x 15 cm. Kemudian maaf agak lambat. Ini pada denah dari rencana kolom balok ground floor. Jadi sama seperti tadi yang saya sudah bilang. Jadi di sini ada notasi dari K1 kolom, B1 kolom induk. K1 adalah kolomnya, B1 balok. Seperti ini itu balok anak. Jadi di sini ada ruangan gitu. Nah, terus ada untuk kebutuhan dari kolom praktis dan balok anaknya. Kemudian sama ini juga seperti itu pada lantai 1. Nah, ini dari denah rencana kolom balok
lantai tipikal 1, yaitu yang kebutuhan ruangnya untuk sebagai ruang kantor office. Kemudian rencana kolom balok lantai tipikal 2, ini rencana kolom balok tipikal 3 pada elevasi tingkat dari lantai 8, 9, 10. Kemudian ini ada rencana slope dan fondasinya dengan gambar seperti ini. Nah, ini ada contoh dari sambungan kolom baloknya. Jadi yang ada panah ini adalah ukuran plat lantainya 20 cm. Kemudian ini menandakan balok induknya dengan ukuran 80 x 10, dan ini kolom strukturalnya 80 x 60. Ya, ini ada gambar detail dari pondasinya, itu menggunakan bore pile yang sudah disampaikan di awal tadi, dan nanti kedalamannya ini berdasarkan dasar tanah yang menembus sampai bawah. Dan ini potongan dan detailnya juga, dan ini ada detail pit lift. Lift ini nanti berada di K-plane di area tengah bangunan. Kembali lagi, jadi ini gambar detailnya. Ini ada pondasi liftnya, shaft wall, tanah, dan plat lantai. Dan ini ada detail rencana pada groundwater tank, dan dari saya bisa dilanjutkan untuk pada divisi selanjutnya. Saya akan menjelaskan sistem MEP pada bangunan ini. Yang pertama adalah drainase rooftop, yaitu terletak di lantai paling atas, yaitu bagian rooftop. Di sini menggunakan peletakan titik-titik roof drain yang akan disalurkan oleh pipa talang menuju ke sumur resapan air hujan. Kemudian di sini ada drainase side plan, yaitu saluran yang mengitari bangunan dan terdapat sumur resapan air hujan yang akan disalurkan ke riol kota. Kemudian di sini sistem air bersih dari basement 3, yaitu menggunakan sistem upfeed, yaitu sumber air bersih dari PDAM ditampung pada tangki air bawah groundwater tank, kemudian akan dipompa ke atas dan didistribusikan ke toilet setiap lantai melalui pipa yang ada di shaft. Sistem upfeed ini tidak menggunakan tidak menggunakan roof tank. Roof tank di sini hanya digunakan untuk cadangan air. Kemudian untuk pendistribusian rencana air basement 2 dan ke atas, yaitu terdapat di setiap toiletnya. Masuk ke rencana air kotor. Di sini rencana air kotor dibagi menjadi 2, yaitu rencana air kotor padat dan air kotor cair. Untuk air kotor padat itu, akan disalurkan melalui septic tank. Kemudian untuk air kotor cair akan didistribusikan di IPAL. Untuk air kotor padat dan cair terdapat di setiap kamar mandi yang ada di setiap lantai. Kemudian untuk pipa menggunakan air bersih menggunakan berdiameter AW setengah 22 mm, untuk pipa hidran AW setengah 22 mm. Rencana sirkulasi dan proteksi kebakaran, yaitu terdapat pipa sprinkler, smoke detector, sprinkler, kemudian APAR. Untuk radius pipa sprinkler sendiri 3 meter, dan radius tiap smoke detector yaitu 6 meter. Ini terdapat di setiap koridor. Untuk rencana sirkulasi dan proteksi kebakaran di groundwater tank terdapat di koridor tengah, dan kemudian terdapat di setiap ruangan per lantainya. Kemudian untuk rencana CCTV, yaitu di sini ada jalur distribusi CCTV, kemudian ada panel, kemudian terdapat unit CCTV. Untuk CCTV diletakkan di setiap beberapa sudut untuk mengawasi ruang atau lantai. Kemudian CCTV ini memiliki spesifikasi kemiringan 45 derajat angle. Pada bagian CCTV basement 3 diletakkan pada setiap
sirkulasi untuk parkir dan koridor. Basement 2 juga. Untuk basement 1 diletakkan di setiap parkir mobil, parkir motor, kemudian area koridor. Untuk untuk CCTV lantai P1 diletakkan pada lobi, parkir difabel, koridor, loading dock, kemudian parkir motor. Untuk rencana CCTV ground floor diletakkan di setiap koridor dan di setiap ruangan. Dan untuk lantai tipikal sama, diletakkan pada setiap koridor dan ruangan. Untuk kemudian rencana titik lampu saklar stop kontak, yaitu terdapat lampu TL LED EcoFit 16 watt panjang dengan panjang 120 cm diletakkan pada bagian luar core dan bagian ruang MEP. Kemudian untuk lampu downlight PLC 20 watt diletakkan pada bagian core. Untuk lantai basement 2 sama, untuk lampu TL LED EcoFit diletakkan pada bagian luar core dan untuk lampu downlight diletakkan pada bagian core. Untuk rencana lampu P1, lampu EcoFit diletakkan pada bagian luar core. Untuk lampu downlight diletakkan pada bagian ruang seperti lobby, core, kemudian ruang kontrol, ruang server keamanan. Untuk lantai ground floor dan tipikal menggunakan lampu downlight PLC 20 watt, kemudian downlight PLC 8 watt, downlight PLC 5 watt, kemudian TL lamp. Untuk lantai tipikal sama. Dan untuk rencana HVAC exhaust fan basement 3, yaitu terdapat di setiap ruangan MEP, kemudian sistem distribusi udara akan disalurkan ke fan room. Fan room ini menerus dari basement 3 menuju P1. Kemudian rencana exhaust fan pada lantai P1 yaitu dari peletakan ruang fan room menerus dari basement 3 ke P1, yaitu udara pada ruangan MEP basement 3 akan dikeluarkan di dalam ruang fan room P1. Kemudian rencana HVAC ground floor yaitu menggunakan indoor ceiling VRV 2PK, kemudian pressure wall fan. Lantai tipikal sama. Kemudian untuk perhitungan lift yaitu jumlah lantai satu bangunan yaitu 16 lantai, tinggi per lantai sekitar 5 meter. Kemudian yang ditanya adalah jumlah lift berapa sesuai dengan kebutuhan yang kita hitung. Di sini ditemukan kebutuhan dalam setiap bangunan ini memiliki kebutuhan 5 lift. Kemudian dengan kapasitas 20 orang, akan lift pada site plan yaitu pada bagian tengah yaitu core menyesuaikan dengan kebutuhan lift yaitu 5 lift. Di sini menggunakan 4 lift service, kemudian 1 lift barang. Kemudian masuk detail penangkal petir yang terdapat di rooftop. Ini masuk detail sumur resapan. Kemudian detail septic tank yaitu terdapat lubang kontrol, kemudian terdapat pipa penghawaan, kemudian pipa untuk masuknya air kotor padat. Kemudian detail plafon yaitu ukuran 100x600 dengan memiliki potongan. Kemudian detail sprinkler. Kemudian detail perletakan FE yaitu memiliki jarak dari lantai ke dinding yaitu sekitar 1,6 meter, dan extinguisher tipe ABC memiliki berat 11,5 kg. Kemudian detail pipa sprinkler tadi dengan jarak sprinkler dengan radius 3 meter dan smoke detector dengan radius
6 meter. Untuk detail hanger yaitu detail tali dari sprinkler itu sendiri, kemudian detail exhaust fan, kemudian detail plan lavatory, yaitu terdapat potongan A, potongan B, potongan C, dan potongan D. Kemudian rencana kabel tray. Di sini untuk rencana kabel tray yaitu mengelilingi area koridor, yaitu untuk mempermudah penataan kabel pada bagian basement. Untuk rencana kabel tray basement 1 juga mengelilingi area denah. Kemudian rencana telepon yaitu ruang server keamanan terdapat di P1 untuk mengontrol komunikasi dalam bangunan, yaitu yang disalurkan pada ruang panel. Kemudian untuk denah parsial ruang genset, genset sendiri memiliki suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi, maka ruangan genset membutuhkan dinding yang kedap suara, sehingga menggunakan dinding panel gypsum, rock wall, insulation, bata, plaster. Kemudian ini ada detail grease trap. Sekian dari presentasi MEE yang akan dilanjutkan bagian interior yaitu Linda. Untuk bagian interior di sini yang pertama saya akan menjelaskan rencana pola lantai yang di ground floor ini menggunakan material Nino Cream ukuran 60x60, marble putih ukuran 30x30, vinyl parquet, concrete exposed, marble slab dengan cara white ukuran 120x240 dengan carpet tile, carpet 50x50 cm dengan karpet light gray tekstil. Ini untuk pola lantai P1. Ini untuk pola lantai tipikal 1. Ini tipikal 2. Ini tipikal 3. Ini yang rooftop. Selanjutnya rencana plafon itu menggunakan material Jaya Board Gypsum yang disesuaikan tiap lantainya itu materialnya. Ini untuk rencana plafon basement 2, ini untuk rencana plafon basement 1, ini untuk rencana plafon ground floor, ini untuk rencana plafon P1, ini untuk rencana plafon P1, ini untuk rencana plafon tipikal 1, tipikal 2, tipikal 3, dan rooftop. Selanjutnya ada rencana dinding. Material yang digunakan itu ada yang pertama ada brick wall, bata plaster dan cat ketebalan 15 cm, ada retaining wall, ada shear wall, ada kubik toilet panel. Yang tiap dindingnya itu menyesuaikan tiap kebutuhan lantainya. Ini ada rencana dinding tipikal 1, tipikal 2, tipikal 3, dan rooftop. Selanjutnya ada rencana interior parsial basement 3. Ini ada parsial B basement 3. Ini adalah interior parsial basement 2. Ini adalah interior parsial B lantai basement 2. Yang ini ada rencana interior parsial A basement 1. Ini ada rencana interior parsial B basement 1. Ini ada rencana interior parsial B lantai P1. Ini ada rencana interior parsial A ground floor. Ini ada rencana interior parsial B ground floor. Ini ada rencana interior parsial A lantai 1. Ini rencana interior parsial B lantai 1. Interior parsial lantai tipikal 1. Ini tipikal 1B. Ini ada rencana interior parsial A lantai 2, tipikal 2 maksudnya, maaf. Ini ada rencana interior parsial B lantai tipikal 2, interior parsial A lantai tipikal 3,
Interior parsial A rooftop, ini parsial B bagian rooftop. Ini ada rencana interior co-working space-nya di lantai ground floor, interior ruang santai di lantai 1. Ini ada rencana interior ruang plumbing yang isinya ada ruang water tank hidran, ruang water tank, dan fan room. Ini ada tampak interior co-working A, ini ada tampak interior co-working B, ini ada tampak interior ruang santai A, ini tampak interior ruang santai B, ini adalah tampak interior ruang kantor A tipikal 3, yang kanan tampak interior ruang kantor A tipikal 3, yang ini adalah tampak ruang interior kantor B tipikal 3, ini tampak ruang interior kantor B tipikal 3. Sekian presentasi interior dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan bagian landscape yang dijelaskan oleh Mas Urfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yadi Urfan. Pekerjaan landscape. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang landscape di site plan. Langsung saja, di sini ada beberapa keterangan seperti untuk tumbuhan atau pohon, kemudian alur sirkulasi. Saya jelaskan untuk alur sirkulasinya untuk jalan utama di area utara, yaitu Jalan Tanjung Barat. Kemudian untuk akses masuknya dari utara juga. Untuk jalur keluarnya dari utara. Untuk jalur akses masuk ini ada 2, dari utara dan daerah barat juga ada. Kemudian untuk akses masuk ke dalam site atau kantor office building ini adalah masuk ke daerah parkir menuju RAM arah barat, untuk daerah keluarnya dari RAM arah timur. Ya, di sini ada beberapa deskripsi tanaman sebagai berikut. Ada kalatea pisang, pohon palem, dan pohon perindang. Selanjutnya, di sini ada rencana vegetasi ground floor, dan di sini ada juga tanaman yang berada di daerah lobby dan di co-working space untuk tanaman hias. Dan di sini ada deskripsinya sebagai berikut. Kalatea pisang, pandan Bali, palem, tanaman wali songo, belanceng zebra, dan untuk di ground floor sendiri ada beberapa tanaman yaitu belanceng zebra, pandan Bali, dan tanaman wali songo. Selanjutnya, di rencana vegetasi lantai 1 ada juga beberapa tanaman. Selanjutnya, ya, untuk di daerah lantai tipikal ada beberapa tanaman yang berada di outdoor atau di balkon juga, dan di bagian ruang-ruang sini juga ada ruang direktur, tanaman-tanaman kecil untuk sebagai penghias ruangan. Sama seperti di lantai tipikal 1, tipikal 2 juga ada perletakannya, layoutnya seperti berikut. Ya, ini di lantai tipikal 3, sama seperti di lantai sebelum-sebelumnya, layoutnya seperti berikut. Di bagian lobby ada beberapa tanaman hias, dan dalam beberapa ruang juga ada. Ini adalah beberapa deskripsi dari tanaman vegetasi atau detail vegetasi sebagai berikut, bersama tajuk pohon atau tanaman tersebut. Kemudian, ini adalah detail parkir B1, basement 1, dan sini adalah mat basementnya. Kemudian di sini ada kantin, yaitu sebagai pembatas antar mobil dan juga kolam atau dinding biar agak tidak terjadi kecelakaan. Kemudian ini adalah detail pagar pembatas site timur dan selatan sebagai berikut. Memiliki pondasi pagar untuk pagarnya. Terakhir adalah detail pagar pembatas site utara dan barat, sama seperti timur dan selatan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang RAB dan RKS. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang RAB-nya. Yang pertama di sini adalah tertera list atau daftar upah tukang Jakarta tahun 2020 sebagai berikut. Dan kemudian ini adalah spesifikasi dari bahan atau material untuk rental office West Promontory Tower Jakarta. Nah, di sini adalah RAB-nya. Nah, di sini adalah analisa dari daftar harga satuan. Dan ini adalah RKS. Ya, untuk RAB sendiri, cara pengerjaannya saya jelaskan secara singkat. Contoh di sini adalah pekerjaan dinding, di mana pekerjaan dinding di sini adalah satuannya, volumenya sekian, dan satuannya meter persegi, dan ini harga satuan. Untuk mendapatkan harga satuan tersebut, kita bisa melihat dari analisa harga satuan. Bisa dilihat, di sini adalah pasangan bata ringan. Kemudian dari harga tersebut, dari analisa tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari daftar upah kita masukkan input
angka-angka dari pekerja tahun 2020 Jakarta. Kemudian di sini adalah spesifikasi untuk bata ringannya. Dan kemudian kita dapat hasil dari per meter persegi untuk bata bangunan tersebut. Dan kita kalikan harga satuan dan volume mendapatkan hasil sekian. Dari hasil pekerjaan ini kita dapat totalnya. Dari semua pekerjaan ada beberapa per lantai itu ada pekerjaan dinding, pekerjaan finishing, pekerjaan plafon, pemasangan lantai, pemasangan instalasi, pemasangan fixture toilet, dan pekerjaan pintu dan jendela. Dari hasil total semua pekerjaan ini dapat kita totalkan per lantainya, dan hasil dari semua lantai, dari seluruh lantai, dari 16 lantai ini dapat kita hitung total bangunannya sekitar 47.749.188.771 rupiah. Dan ini adalah hasil RAB secara keseluruhan dari bangunan Rental Office West Promontory Tower Jakarta, Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sekian dari Landscape dan RAB RKS. Sekian dari kelompok kami yang sudah kami presentasikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.